Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Asola Pontianak. Di video kali ini kita akan bahas lagi tentang sekat akuarium. Jadi kalau beberapa waktu lalu saya pernah buat dua video tentang sekat akuarium dan keduanya cukup banyak peminatnya. Nah, bahan sekat yang saya gunakan adalah yang seperti ini ya. Itu adalah infraboard ya. Teman-teman mungkin sudah lihat juga di video sebelumnya infraboard. Tetapi ada juga yang mempertanyakan mana yang lebih unggul, infraboard ini atau yang seperti ini. Ini adalah bahan dari styrofoam. Nah, di video kali ini kita akan bahas apa sih perbedaan dari kedua bahan ini dan yang mana yang kira-kira lebih cocok untuk digunakan sebagai penyekat akuarium. Oke, kita bahas dulu dari sisi bahannya. Bahan dari infraboard adalah, ya, dia seperti ini, sangat tipis. Kemudian bahannya seperti plastik. Dia tahan air dan juga cukup kokoh. Sementara kalau styrofoam, itu bahannya seperti yang teman-teman tahu, styrofoam seperti apa. Nah, dia kalau saya beli yang seperti ini, dia ukurannya lebih kecil tapi dia lebih tebal. Nah, bahan ini keunggulan pertama dari styrofoam adalah dia lebih mudah dipotong daripada infraboard ya. Kalau infraboard teman-teman perlu gunakan yang gunting ataupun cutter. Ya sama, styrofoam juga pakai gunting atau cutter lah lebih tepatnya. Cuman lebih mudah, dia lebih gampang dipotong. Kalau infraboard dia agak keras ya. Oke, itu keunggulan pertama dari styrofoam. Tapi saya lebih prefer sama infraboard. Kenapa? Karena dia pertama ukurannya lebih tipis ya. Tentunya kalau kita mau membuat sekat akuarium, kita nggak mau space kita termakan dari sisi sekatnya. Kalau teman-teman gunakan setebal ini, ya ini lumayan nih perbedaannya ya. Apalagi kalau satu akuarium teman-teman sekat jadi beberapa bagian. Tentunya ini sudah makan tempat ya. Nah, yang kedua, kalau teman-teman mau styrofoamnya setipis infraboard, ini nggak akan kuat ya. Untuk ukuran setebal ini aja, itu dengan mudah teman-teman bisa patahkan. Beda sama infraboard. Infraboard ini sangat tipis, dan teman-teman untuk patahkan itu nggak mudah. Dia tahan gitu. Nah, jadi dari sisi ketebalannya, saya pilih infraboard. Oke. Kemudian dari sisi bahannya juga, ya kalau teman-teman masukkan infraboard ke dalam tank yang berisi air, ini cenderung untuk tidak mengapung ya, karena teman-teman bisa keluarkan udaranya dari sisi ini. Di bagian bawah ini dia ada rongga-rongganya, teman-teman bisa keluarkan udaranya, nanti dia nggak akan mengapung. Kalaupun mengapung juga ya tidak separah ini styrofoam. Styrofoam kalau teman-teman masukkan semakin besar, tentu dia akan lebih cenderung mengapung. Teman-teman harus buatkan penahannya. Jadi ini keunggulan dari sisi infraboard, yaitu ketika kita masukkan ke dalam akuarium yang berisi air, infraboard itu lebih mudah untuk kita gunakan karena tidak mengapung. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah dari sisi warna. Nah, infraboard punya banyak warna. Kalau teman-teman cari di medsos itu ada banyak pilihan warna, dan kelebihannya adalah warnanya sudah langsung dalam bahan tersebut ya. Beda dengan styrofoam, dimana kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah warna cat. Ya, ini ada warna cat, memang cat pabrikan, bukan cat manual lagi. Tapi kalau teman-teman lihat di sebaliknya, ya ini adalah putih. Bahannya pun putih seperti ini. Jadi hanya satu sisi saja yang berwarna. Nah, kemudian kita khawatir karena ini adalah cat, khawatirnya ya dia bisa terkelupas atau mungkin ada zat kimia yang berbahaya. Jadi dari sisi warnanya saya juga lebih mendukung penggunaan infraboard ya, karena warnanya sudah solid ke dalam bahannya. Jadi dia tidak akan luntur meskipun terkena air. Membersihkannya pun lebih gampang ya. Kalau misalnya terkena lumutan, teman-teman tinggal keluarkan kemudian lap, beres. Beda dengan styrofoam, kalau teman-teman lap ada kemungkinan dia untuk terlepas korek. Kemudian ada satu hal lagi yang membuat saya kurang senang menggunakan styrofoam adalah ketika teman-teman potong ini, biasanya akan ada serpihan-serpihannya yang kecil-kecil. Ya, yang putih-putih kecil-kecil itu. Mungkin kalau teman-teman yang pernah potong styrofoam pasti udah tahu. Hasil potongannya dia nanti berpotensi untuk mengeluarkan yang kecil-kecil. Meskipun sudah kita bersihkan, ada kemungkinan ini nanti akan terlepas pada saat teman-teman sudah masukkan ke dalam air. Nah, ini karena kecil-kecil berpotensi dimakan oleh ikan, itu bahaya. Beda dengan infraboard, kalau teman-teman potong di sini hasil potongannya bersih. Kemudian dari sisi berat, keduanya cukup ringan ya teman-teman ya. Beda dengan kaca, keduanya cukup ringan. Jadi kalau saya bilang dari sisi beratnya, ya kedua bahan ini hampir bersaing lah. Oke, sekian dulu video tentang perbedaan antara infraboard dengan styrofoam. Kalian lebih memilih yang mana? Silahkan jawab di komentar di bawah ini.
Salam Asola Pontianak.